dari kelas 10 MS1 SMA Negeri Pus Provinsi Riau. Jadi teman-teman, saya di sini akan melakukan suatu praktikum mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan praktikum tersebut, tentu saja kita harus mengetahui pengertian dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi teman-teman, larutan elektrolit itu adalah suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Yang dimana larutan ini terbagi menjadi dua, yaitu baik dari larutan elektrolit yang kuat maupun larutan elektrolit yang lemah. Kalau larutan non-elektrolit, larutan ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik yang baik. Mungkin itu saja pengertian yang dapat saya berikan. Marilah kita lanjut ke praktikumnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan praktikum, tentu saja ada bahan dan alat yang harus kita persiapkan, yaitu diantaranya sebuah kabel yang nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian, 1 buah lampu, 2 buah paku, gunting, isolasi, 2 buah baterai, air biasa atau air keran, larutan yang berisi soklin, larutan deterjen, larutan garam, dan yang terakhir yaitu larutan gula. Setelah selesai kita masang rangkaian alatnya, lanjut saja kita untuk menentukan larutan yang tergabung dalam 5 bentuk ini, mana saja yang mengandung elektrolit dan mana saja yang mengandung non-elektrolit. Adalah pada larutan pertama ini kita akan menguji pada air keran apakah terdapat elektrolit ataupun tidak. Setelah ditunggu beberapa lama, terlihat tidak nampak gelembung dan lampu pun tidak hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada air keran ini tidak terdapat kandungan elektrolit, sehingga dikatakan non-elektrolit. Nah, untuk yang kedua kita menguji pada air gula. Setelah diperhatikan, pada air gula ini tidak terdapat gelembung juga, serta lampunya juga tidak hidup. Jadi dapat disimpulkan kembali bahwa pada air gula ini mengandung non-elektrolit. Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga, yaitu kita coba pada air garam. Setelah kita masukin, nampak bahwa terdapat gelembung-gelembung di dalamnya. Berarti ini terjadi suatu peristiwa ionisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa pada air garam ini mengandung elektrolit yang kuat dan lampu pun tampak hidup. Selanjutnya yang keempat, kita coba pada air yang berisi pewangi pakaian. Setelah diperhatikan secara seksama bahwasanya pada larutan ini tidak terdapat gelembung dan lampu pun tidak hidup. Jadi bisa dikatakan pada cairan ini tidak mengandung larutan elektrolit, sehingga dia dikategorikan sebagai larutan non-elektrolit. Adalah untuk percobaan yang terakhir, yaitu kita coba pada cairan yang berisi deterjen. Jika kita masukin pakunya, terdapat gelembung sedikit, namun dia tidak menghidupkan lampu pijar tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada cairan deterjen ini mengalami suatu elektrolit, namun elektrolitnya itu lemah, sehingga dia tidak bisa menghidupkan bola pijar tersebut. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan praktikum tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada cairan garam mengandung larutan elektrolit, yang dimana dia dapat menghantar arus listrik yang baik, sehingga dia dapat menghasilkan nyala pada bola lampu. Sedangkan pada deterjen dia mengandung elektrolit juga, namun dia memiliki tingkat yang rendah dibandingkan garam. Dan pada ketiga cairan ini dia mengandung larutan non-elektrolit, sehingga dapat dikatakan bahwa pada ketiga cairan ini dia tidak menghantar arus listrik yang baik. Jadi mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.